Halo, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Ini pembelajaran pertama kelas 4 ya. Tapi sebelum kita mulai, aku minta apresiasinya sama teman-teman untuk dukung dan support karyaku dengan cara klik tombol subscribe, tombol share, dan tombol like ya. Terima kasih. Oke, baik, kita mulai ya. Subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Nah, di sini ada teks tentang Pawai Budaya, teks yang berjudul Pawai Budaya. Mari kita baca teks ini bersama-sama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, itu tadi teks yang berjudul Pawai Budaya. Dari teks itu kita bisa melihat ada 5 paragraf. Di sini kita akan membicarakan paragraf 1. Apa yang dibahas di paragraf ke-1? Nah, jadi di paragraf ke-1 itu membahas tentang pawai budaya di Kampung Babakan. Pawai ini menampilkan beragam budaya di Indonesia. Udin dan teman-teman pergi ke alun-alun untuk menikmati pawai budaya ini. Jadi di tiap paragraf itu berbeda pula topik yang dibicarakan ya teman-teman. Jadi setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Bacaan pawai budaya tadi terdiri dari 5 paragraf ya. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf.
Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, di sini kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua dari teks yang berjudul Pawai Budaya tadi ya. Nah, di sini gagasan pokoknya terdapat di awal paragraf. Kalimat yang berisi di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, ini gagasan pokoknya ya. Jadi hal pokoknya itu adalah membahas tentang barisan terdepan di pawai tersebut, yaitu rombongan dari Maluku. Kemudian gagasan pendukungnya bisa terdiri dari kalimat setelah gagasan pokoknya ya teman-teman, yaitu berupa informasi lebih lanjut tentang gagasan pokok tadi. Jadi di sini dijelaskan lebih lanjut bahwa rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Setelah gagasan pokok membahas tentang rombongan terdepan adalah rombongan dari Maluku, gagasan pendukung yang pertama yaitu dia membahas tentang rombongan laki-laki dari Maluku mengenakan kostum apa. Lanjut, gagasan pendukung yang kedua itu bisa kalimat setelah kalimat yang pertama tadi ya, pendukung yang pertama tadi. Nah, jadi itu ada rombongan perempuan mengenakan baju cele. Jadi setelah dia menjelaskan, menginformasikan rombongan laki-laki mengenakan kostum apa, di sini dilanjutkan gagasan pendukungnya itu dia menginformasikan bahwa rombongan perempuan mengenakan kostum apa. Itu bisa dijadikan gagasan pendukung ya. Kita lanjut lagi, gagasan pendukung yang ketiga itu ada baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Nah, setelah dia menjelaskan kostum yang digunakan oleh rombongan perempuan, paragraf ini gagasan pendukungnya lanjut menginformasikan secara detail kostum yang digunakan oleh rombongan perempuan itu ya. Dia menyebutkan bahwa baju yang digunakan, yang dikenakan oleh rombongan perempuan itu adalah baju yang terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Lanjut lagi, gagasan pendukung yang selanjutnya itu ada langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Nah, ini mereka menginformasikan lagi bahwa rombongan ini diiringi oleh alat musik dari daerahnya yaitu Maluku, namanya tifa. Setelah mereka menjelaskan alat musiknya, nama alat musik serta alat asal dari alat musik ini, mereka menjelaskan lagi lebih lanjut bahwa bunyinya itu seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Yang terakhir, gagasan pendukung yang terakhir itu disimpulkan bahwa budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sampai di sini bisa teman-teman mengerti apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini setelah kita membaca teks tentang pawai budaya dan tadi ada paragraf kedua menjelaskan tentang budaya asal Maluku. Di sini bisa disebutkan tadi baju adatnya, alat musiknya. Sekarang kita lebih memahami lagi budaya teman-teman kita. Di sini aku ada contoh. Yang pertama Siti, dia daerah asalnya dari Padang. Ciri khasnya itu di sini disebutkan makanan dan rumah
adat ya, ada rendang, sedangkan rumah adatnya itu ada rumah gadang. Dan di sini aku ada contoh nomor 2 yaitu Bayu. Bayu ini daerah asalnya di Palembang ya. Makanan khasnya itu pempek, terus rumah adatnya itu ada rumah limas. Kemudian yang ketiga itu ada Nina. Nina ini berasal dari Yogyakarta. Makanan khasnya ada gudeg, rumah adatnya itu ada bangsal kencono. Nah, untuk kolom berikutnya 456 bisa teman-teman isi sendiri ya dengan mengisi data teman-temannya, asal daerahnya dari mana. Boleh diisi dengan makanan adat, makanan khas daerahnya, dan rumah adatnya. Kita lanjut lagi setelah kita tadi mengetahui bahwa teman kita memiliki suku budaya yang berbeda dengan kita. Bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa di Indonesia ini sangat beragam sekali budayanya. Jadi kita harus memiliki sikap yang harus kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan terhadap teman kita yang berbeda suku, mungkin agamanya juga berbeda, budayanya berbeda. Di sini kita memiliki sikap-sikap yang harus kita lakukan, sikap yang baik yang kita lakukan terhadap teman kita yang berbeda itu ya. Jadi di sini yang pertama ada bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama, itu harus kita tetap ajak bermain bersama. Tidak boleh kita bermusuhan dengan teman yang berbeda agamanya. Kemudian yang kedua itu menghormati adat istiadat dan budaya suku yang lain. Jadi bukan berarti kita berbeda suku, budaya, adat istiadat, kita juga harus berbeda sikap ya. Tidak boleh teman-teman. Kita harus bersikap baik walau adat istiadat dan budaya sukunya itu berbeda dengan diri kita. Kemudian yang ketiga itu ada sikap menghargai perbedaan pendapat dan menghindari sikap ingin menang sendiri. Jadi kita harus menghargai pendapat teman kita, mendengar pendapat teman kita, dan kita tidak boleh egois untuk menang sendiri ya teman-teman. Kemudian yang keempat itu menolong sesama manusia dengan tulus tanpa melihat status. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan misalnya yang kaya yang miskin, kita harus baik yang kaya dengan yang kaya, terus dengan yang kurang mampu kita tidak baik, itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi kita harus bersikap baik kepada siapapun ya, apapun statusnya, apapun suku budayanya, kita harus tetap bersikap baik. Kemudian nomor 5 itu ada menanam sikap sopan dan santun terhadap orang lain. Jadi kita tidak boleh bersikap yang kurang sopan, kita harus sopan terhadap sesama manusia. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, setelah tadi kita tahu tifa itu alat musik dari Maluku, kita belajar lebih banyak lagi alat musik dari daerah lainnya. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi berasal dari daerah Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Rendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi bunyi itu berasal dari benda yang bergetar.
Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi dapat disimpulkan, bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Selesai. Nah, teman-teman, itulah tadi pembelajaran 1 dari tema 1, subtema 1 ya teman-teman. Nah, aku berharap video ini mudah dimengerti dan video ini dapat digunakan dengan bijak untuk dijadikan referensi belajar kita ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita tadi belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu paragraf. Kemudian kita juga belajar mengenai beragam suku budaya di Indonesia. Kemudian kita belajar tentang bunyi dan kita belajar tentang sikap yang harus dilakukan terhadap perbedaan dan yang tidak boleh dilakukan terhadap perbedaan ya teman-teman. Baiklah, aku akhiri video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.